Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Waqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwan wa ikhwah fillah, kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, jamaah sedaya ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati kepada ketua takmir, para pimpinan sepuh, kiai ataupun romo kiai, ustadz ataupun ustadzah, segenap kaum muslimin yang hadir utawi ingkang boten hadir, ingkang kesepat utawi boten kesepat, mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya tansah pinaringan rahmat saking Allah. Baik tatkala kemudian kita hidup di dalam kehidupan dunia, tatkala kemudian kita menjemput kematian, dan juga tatkala kula panjenengan sedaya masuk di dalam rangkaian hari-hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, Allahumma amin. Dan melanjutkan pada pembahasan sebelumnya, masih kaitannya dengan bab yang menyinggung masalah syirik. Masih di bab yang 2 minggu yang lalu, masih membahas terkait permasalahan itu. Ya, sekarang adalah al-fariqu bainal musyrik wal kafir. Perbedaan antara orang musyrik dan orang kafir. Menurut jenengan beda apa mboten? Musyrik kan kafir. Kan wis akrab di telinga kita ya, kula panjenengan sedaya sudah biasa mendengarnya. Maka qala berkata Ibnu Bas, Abdullah bin Bas piyambakipun sanjang. Abdullah bin Bas dia berkata, kullu syirkin, tiap-tiap syirik maka itu kufrun. Setiap perbuatan syirik maka itu adalah kekafiran. Berarti kabeh perbuatan syirik itu termasuk kekafiran. Kemudian wa kullu kufrin, maka saben-saben perkara kekafiran itu adalah syirkun syirik. Saben-saben perkara kekafiran ia juga syirik. Berarti saben-saben syirik ia kuwe kafir, saben-saben kekafiran ya syirik. Berarti kan bedanya ya. Lantas al-musyriku, orang yang musyrik itu juga orang kafir. Musyrik ya orang kafir iku. Wal kafiru, sementara kemudian orang kafir itu adalah musyrikun musyrik. Wong kafir ya juga musyrik. Berarti kan nyuwun sewu nggih. Mbok ngantos kula panjenengan sedaya kemudian masuk sebagai kaum muslimin dan mengaku kita adalah orang Islam, tapi kemudian amalannya banyak syiriknya, maka kita di sisi Allah termasuk tiang kafir ataupun musyrik. Itu maksudnya. Aja-aja kayak gue naudzubillah min dzalik. Ini kan maksudnya. Berarti pada baik wal kafiru, sementara orang kafir itu adalah musyrik. Ya, sementara orang kafir juga musyrik. Berarti pada baik antara tiang musyrik, antara tiang kafir, pada baik kafir yang musyrik, musyrik ya kafir. Berarti nek wonten tiang dihukumi tiang musyrik sekaligus dihukumi dalam pandangan Islam kafir. Gue maksudnya nek ana wong kafir berarti dihukumi musyrik. Gue maksudnya pun. Jadi pada baik ana bedanya ya. Akan tetapi man asyraka fil ibadah, akan tetapi barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah,
Wadana lan donga ma'allahi sartane Allah, kemudian ada ghairihi sediane Allah, maka secara umum maka disebut sebagai musyrik. Jadi jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah berkahi teman-teman yang terima kasih. Berarti ini secara umum artinya sing wis biasa dinggo nang dewek. Wong musyrik sapa bae sing nyekutukna Allah di dalam ibadah, jenengan nggo umum nang dewek jenengane musyrik. Wa man kana kufruhu, maka adapun orang yang kekafirannya dia mengingkari, berarti termasuk bentuk perbuatan kekafiran. Di antaranya adalah mengingkari apa yang diwajibkan oleh Allah. Mengingkari apa yang diwajibkan oleh Allah. Sholat diwajibkan oleh Allah, boten. Bulannya sampean kudu panjenengan sendiri aja ngasih guglewean. Sampean ora sholat kangen, langko lah gampang nyusi titip di situ. Wow nih, kenapa wow nih termasuk mengingkari perkara yang wajib? Karena wow nih guglewean. Aja ngasih perkara sing wajib itu kemudian menjadi pengingkaran pada diri manusia atau penghinaan, atau kemudian yaitu mengingkari apa yang diharamkan oleh Allah. Mengingkari apa yang diharamkan oleh Allah. Allah mengharamkan babi misalnya, nah Al-Quran kan dimong, nah Allah mengharamkan babi, loh siapa apa babi ki halal, yang penting disembelih. Orang yang seperti ini jatuh kepada kekafiran. Karena apa? Dia kemudian mengingkari apa yang diharamkan oleh Allah. Termasuk kategori kemudian mengingkari apa yang diharamkan oleh Allah adalah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Allah uli sampean mangan sega, Allah uli panjenengan ki mangan udang. Allah memperbolehkan Anda itu makan ikan, Allah memperbolehkan Anda itu makan nasi. Kok terus jenengan ora gelem mangan barang sing bernyawa, ora gelem mangan sega, ki jenengan yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Atau kemudian au asabbu, atau kemudian mencela, mencaci maki, atau menghina, maka apa saja yang ada di sisi Allah, maka yang semua ini menurut istilah secara umum disebut dengan kafir. Sampean menghina, sampean melecehkan, sampean merendahkan apa yang ada di sisi Allah, itu juga termasuk bentuk kekafiran. Surga dinyek, kayak omong surga, sampai ini semua surga misalnya kayak jenengane wong menghina. Nah yang seperti ini jenengane kekafiran. Atau kemudian menghina alam barzah atau merendahkan agama Islam, yang seperti ini secara umum maka termasuk kekafiran. Jadi perlu dipahami, sing perlu digarisbawahi, wong musyrik ya kafir, wong kafir ya musyrik. Kalau suatu saat kemudian manusia terjatuh di dalam kemusyrikan, maka dia sama statusnya sebagai orang kafir. Itu maksudnya. Dan pembahasan setelahnya. Sekarang berbicara masalah kesyirikan yang biasa terjadi di masyarakat kita, terutama masyarakat Jawa. Sekarang berbicara masalah syirik-syirik sing akeh nang masyarakat dewek, terutama masyarakat dewek Jawa. Di antaranya adalah yaitu bentuk pengagungan kepada bangsa jin. Masyarakat kita merupakan bentuk syirik yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita adalah pengagungan kepada bangsa jin. Nah, saniki kulo pada tanglet menjenengan. Panjenengan ana sing pernah krungu atau pernah ngertos istilah marmarti?
terus kakang kawah adi hari-hari, puser getih kelima pancer atau kiblat papat. Iya, atau istilah dalam bahasa ilmu kebatinan makdum sarpin. Nah, ini seperti ini. Kalau kita melihat dalam keyakinan masyarakat kita dari zaman dulu yang nanti akan melebar, banyak kesyirikan yang terjadi. Karena permasalahan diantaranya adalah nek nang masyarakat kulo panjenengan sedoyo mengenal istilah dalam bahasa dulu kejangannya sedulur alus. Sampai pernah gurung jenengane sedulur alus? Istilah bahasa kita adalah yaitu istilah bahasa Indonesia nih saudara goib. Nang masyarakat dewek sing jenengane sedulur alus itu akeh. Satu jenengane marmarti, istilah nang bahasa dewek sedulur tua. Nah, wong masyarakat dewek kini keyakinan sedulur tua istilah marmarti itu bisa dijaluki tulung, njaluk perlindungan mang dheweke untuk menjalani kehidupan ini. Jika kemudian orang terjatuh pada yang seperti itu, maka jatuhlah kepada si syirik. Marmarti adalah, terus jenengan takon marmarti siapa? Nek istilah bahasa kita sedulur tua. Sampai nek kita takoni sedulur tua apa? Jadi sedulur tua ki adalah bahasa biene marmarti. Mar adalah nek berbicara masalah sedulur tua, mar itu adalah sedulure dewek sing ora melu lahir. Kemudian dianalogikan oleh wong biyen itu wujute daya upaya ibune dewek tatkala mau melahirkan. Istilah bahasa Jawa nih jenengane mar. Nek tatkala kemudian setelah kita melahirkan, setelah kemudian ibu kita melahirkan, maka ada sedulur yang tidak ikut lahir jenengane marti. Istilah dalam bahasa itu jenengane marmarti. Ini nang istilah bahasane dewek. Apa kemudian keyakinan wong syirik terkait masalah itu? Karena keyakinan yang wong biyen, maka sedulur tua ki bisa nulungi dewek. Mulane anak ilmu neng zaman biyen nggo nyambat atau nggo njaluk tulung meng sedulur tua. Anak puasane bahkan sing muni mening anak dikirane. Anak dikirane. Ini seperti itu. Itu sedulur yang pertama. Karena nanti kaitannya kan disirik sing masyarakat dewek. Gue gelem tekan nganti sedekah bumi, sedekah gunung, jabelang sawah, jabelnang apa neng ngobong batak napak kemudian anak lombok gue macem-macem nganti tekan wong meteng, nganti tekan apa baik, nganti tekan wong pindahan rumah bojok kabian anak karena kaitannya dengan ini dan ini cukup berbahaya. Kenapa berbahaya? Jika umat Islam masih meyakini hal-hal yang seperti itu, jatuhlah kepada si syirik. Gue masalahnya kan nulis diomong syirik banget bahayane kagem kulo panjenengan sedoyo. Terus kemudian sedulur yang kedua atau saudara alus atau saudara gaib yang kedua. Yang pertama kan marmarti. Yang kedua adalah sedulur papat kalimo pancer. Sedulur papat kalimo pancer. Nah, kulo panjenengan sedaya nggih sering krungu nggih. Sedulur papat kalimo pancer berarti kan siji kakang kawah. Panjenengan pernah krungu mbok? Lah, udah iya. Soalnya kok ngasih anak ilmu gue pasang kultuk dengan hoki ya. Jadi yang pertama yaitu kakang kawah. Kakang kawah yang keluar dari rahim ibu. Kakang kawah adalah sing metukan rahim ibu sebelum bayi lahir. Karena sebelum bayi lahir anak sesuatu sing metal warnanya kemudian putih
panggonane nang wetan. Nek keyakinan Jawa, kakang kawa warnane putih, panggonane nang wetan, metune sedurung bayi lahir. Jenengane kakang kawa. Iku. Wah, kakang kawa. Kita menurut mereka gitu. Iya. Dan yang kedua, karena kan sedulur papat kali mau panjang. Yang kedua adalah adi ari-ari. Adi ari-ari. Sing metu dari rahim ibu seuwise bayi lahir. Warnane kuning, panggonane nang kulon. Warnane kuning, panggonane nang kulon. Mulane anak keyakinan nang masyarakat dewek begitu ari-arine metu digantungin nang omah nang apa? Sampai nih set nang apa ngomong biyen zaman biyen kadang-kadang ari-arine metu dipendem. Nek dipendem diwadahi terus disoki selang, disoki lampu, tinteni 3 dina. Disogoki jirene. Keyakinane dewek ngasih kue mampet bayine dadi pilek watu. Ki jenengane sirik. Jenenge sirik. Nek Asia nakai kue jenengane sirik. Nah terus Asia. Jadi kulo panjenengan mesti nek suatu saat anak bayi lahir terus metu ari-arine cukup panjenengan pendem. Pendem jadi rampung. Orang nana ritual khusus, orang nana maca solawate, orang nana maca donga pendem baik. Jadi seperti itu. Next sing digantung nang omah karena duwe keyakinan adi hari-hari kue bakal balik mening mengwetenge biyunge. Hari ini siapa sih balik mening mengwetenge biyunge? Mulane digantung. Ibu boten kerasa. Jarene mlebet kerasa. Lah mlebet anak kepriwe kanang-kanane. Kinten-kinten nek untune sampean copot, gelem pian terus mlebu mening memiliki boten. Ya, berikutnya adalah getih. Getih adalah darah yang keluar dari rahim ibu. Getih berarti medal saking rahim ibune setelah bayi melahirkan. Panggonane nang kidul. Panggonane teng kidul. Kene menurut mereka. Kemudian berikutnya adalah puser. Puser wudel, warnane ireng. Kan irenge dipotong setelah kemudian dalam waktu tertentu ki puser. Kemudian nek jenengane pancer ki bleger ki maksudnya awak-awakan sing ora fisik ora keton ki adalah jasad dari keempat saudara itu. Nang ilmu kebatinan atau ilmu zaman biyen atau syirik dalam bentuk terkait masalah ini, kabeh sedulur alus bisa disambeti go dijaluki itu tulung. Karena zaman biyen gue contoh nek ana wong ngamalna ngamalna ilmu-ilmu sing kaya kuwe ngone sambat kabeh sedulur ingsun kakang kawang adi hari-hari getih puser kalimo pancer kiblat papat kemudian kalimo pancer kabeh kadang ingsun kang lahir saking mergo ino lan saking mergo boten ino kabeh dulur ingsun kang lahir sawengi sarengane kulo kabeh dulur ingsun ingkang kulo sambeti kulo nyuwun tulung dumateng panjenengan disebutna hajate maca bismillah la haula wala quwata ping 3. Pintere apa lagi ya? Jarene nek kuwi diwaca nggo apa bisa. Nggo dagangan naris bisa. Nggo pasang kluthuk men tembus patoke jarene bisa. Men dibendo ora pasang ya bisa jarene.
men nggo pelet, men bocah wedone kuwi demen ngasih melet-melet. Iya bisa jadi. Maka yang seperti ini ki jenengane sirik. Wujud dari sirik sing ngantos iki sempriki akeh tesih diantarane kulo panjenengan sedaya nek damel bubur abang bubur putih. Karena janjane nek bubur abang bubur putih kenya jeni kambi sedulur kawa, sedulur kakang kawa, adi hari-hari getih pusir kalimo pancer. Iki mulanya itu termasuk kategori sirik. Dan sekaligus mulai dari bentuk sesaji apa baik, buku jabel nang sawah, buku sedekah go bumi, buku sedekah gunung, buku sedekah wujudnya apa baik, maka klepet teng hitungannya sirik. Teng masyarakat kulo panjenengan setuju. Yakin mboten? Saniki kayane ya wis mandan langka. Saniki wis mandan langka. Terkait masalah itu ya, sekalipun ya nuju-nuju cokane Asiana sing ya cokane Asiana sing sisa-sisane sisa-sisa sisa kayak gue ya. Seperti itu. Nah, kalau dalam istilah ilmu kebatinan, kita ilmu kebatinan itu semua disebut dengan makdum sarfin. Cuma janjane itu bahasa Arab. Aslinya janjane bahasa Arab mahdumun syarfin. Mahdumu syarfin. Mahdum ke artinya pelayan atau khodam, syarfin yang terhormat. Sehingga diartikan dalam bahasanya wong Jawa ngomong angel, ngomong mahdum syarfin angel. Jadi makdum sarfin, ilmu untuk mendatangkan semua sedulur alus yang diyakini dalam masyarakat kulo panjenengan sedoyo. Dan kabeh kados pekaten disebut juga kabeh seperti itu juga disebut dengan yaitu sedulur cedek ingkang bakal nulungi kulo panjenengan sedoyo. Maka yang seperti ini kategorinya sirik kepada Allah, dan siriknya termasuk sirik besar. Pelakunya keluar dari Islam, disebut sebagai orang musyrik sekaligus kafir sampai dia bertobat. Ini soalnya apa? Jaluk perlindungan maring seliane Allah. Ketone kan sepele ya, jebulane Betini mulane jenengan kulo panjenengan sedaya nek Asiana keyakinan sing wis sithik dibuang aja, disisakna sama sekali, karena orang entuk kulo panjenengan sedaya nyisani sirik sekalipun selebar lubang jarum kudu ilang kabeh. Ari kalane kulo panjenengan sedaya kondur maring yursanipun Allah, men kabeh kados mekaten ical kados mekaten. Dan berikutnya